Assalamualaikum. Jika hari ini hatimu sedang lelah, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini bagian dari jalan langitmu. Selamat datang di jalan langitku, tempat kita belajar memahami takdir dengan hati yang lebih tenang. Pernahkah kamu merasa doa-doamu seperti berhenti di langit? Kamu sudah menangis, sudah meminta, sudah bangun di sepertiga malam, dan sudah menengadahkan tangan dengan penuh harap. Tapi tetap saja belum ada jawaban. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, masalah itu masih ada. Dan di dalam hati kecilmu muncul pertanyaan yang tidak berani kamu ucapkan keras-keras. Ya Allah, apakah Engkau masih mendengar? Lalu kamu merasa bersalah karena bahkan mempertanyakan saja terasa seperti dosa. Tapi bagaimana jika sebenarnya bukan Allah yang Dia? Bagaimana jika yang sedang terjadi bukan penolakan, melainkan persiapan? Tetaplah di sini, karena mungkin malam ini kamu akan memahami sesuatu yang selama ini terlewat. Allah tidak pernah diam, tidak pernah. Yang sering tidak peka adalah kita. Kita terbiasa mengukur jawaban dengan hasil. Kalau sembuh berarti dikabulkan. Kalau rezeki datang berarti dijawab. Dan kalau masalah selesai berarti doa diterima. Tapi bagaimana jika jawaban Allah tidak selalu berbentuk apa yang kita minta? Bagaimana jika jawaban itu sedang bekerja di balik layar kehidupan kita? Kita ini makhluk yang terbatas. Kita hanya melihat hari ini. Dan Allah melihat ke depan. Dan Allah tahu untuk kita terbaik ke depan nanti. Kita hanya melihat rasa sakitnya sekarang. Allah melihat kerusakan yang mungkin terjadi. Kalau doa itu dikabulkan terlalu cepat. Dan disitulah kita mulai goyah. Karena kita ingin cepat, kita ingin lega sekarang. Kita ingin masalah selesai hari ini. Padahal bisa jadi yang sedang Allah lakukan bukan menahan jawaban, tapi menumbuhkan dirimu. Ada seorang ibu, ia bukan orang terkenal, bukan tokoh besar, hanya seorang ibu biasa.
Setiap malam ia bangun, bukan karena alarm, tapi karena pikirannya tidak tenang. Anaknya yang sakit sudah berbulan-bulan. Ia sudah berobat ke sana kemari, sudah menghabiskan tabungan, sudah mencoba segala cara. Dan setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah anakku." 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, belum ada perubahan besar. Dan ia mulai lelah. Bukan lelah berdoa, tapi lelah berharap. Suatu malam, ia tidak menangis lagi. Ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, kalau memang ini bukan tentang kesembuhan, ajarkan aku untuk kuat." Kalimat itu mengubah segalanya. Bukan karena anaknya langsung sembuh, tidak, tapi karena hatinya berubah. Ia tidak lagi berdoa dengan tuntutan, ia berdoa dengan kepasrahan. Dan beberapa bulan kemudian, anaknya memang sembuh. Tapi sang ibu berkata sesuatu yang mengejutkan. Yang paling Allah sembuhkan bukan tubuh anakku, tapi adalah hatiku. Kadang kita terlalu fokus pada hasil, padahal Allah sedang memperbaiki sesuatu yang lebih dalam. Mengapa kita tidak sabar? Karena kita hidup di zaman serba cepat. Pesan instan, transfer instan, dan jawaban instan. Lalu tanpa sadar, kita ingin doa juga instan. Padahal doa bukan transaksi. Doa adalah hubungan. Dan hubungan tidak dibangun dalam satu malam. Doa itu bukan sekedar meminta. Doa itu bentuk pengakuan. Ya Allah, aku butuh Engkau. Dan mungkin Allah sedang memperpanjang fase menunggu itu, agar kamu lebih sering kembali dan lebih sering bersujud, lebih sering mengetuk pintunya, karena bisa jadi kalau semua doa langsung dikabulkan, kita akan jarang kembali, jarang menangis, jarang merendah, juga jarang merasa butuh. Allah menunda bukan karena tidak mampu. Kadang kita berpikir, kalau Allah mau, Allah bisa langsung. Benar, Allah Maha Mampu. Allah Maha Cepat. Allah Maha Kuasa. Tapi pertanyaannya bukan Allah mampu atau tidak,
Pertanyaannya adalah, apakah kita siap atau tidak? Karena terkadang yang kita minta itu besar, dan kita belum cukup matang untuk memegangnya. Bayangkan, seorang anak kecil meminta mobil kepada ayahnya. Apakah ayahnya tidak mampu membeli? Mungkin mampu, tapi apakah anak itu siap mengendarainya? Belum. Dan begitu juga kita. Kita meminta rezeki besar, tapi apakah hati kita siap untuk tidak bersikap sombong? Kita meminta jabatan tinggi, tapi apakah jiwa kita siap untuk tidak lalai? Kita meminta pasangan, tapi apakah diri kita sudah siap menjadi pasangan yang baik? Kadang Allah tidak sedang menahan nikmat. Allah sedang menyiapkan dirimu agar tidak hancur oleh nikmat itu. Dan ini yang sering kita tidak sadari. Saat langit terasa sunyi, ada fase dalam hidup di mana doa terasa seperti dilempar ke ruang kosong. Kamu bicara, tapi tidak ada gema. Kamu menangis, tapi tidak ada perubahan. Dan kamu memohon, tapi keadaan pun tetap sama. Dan disitulah iman diuji, bukan saat doa terkabul, tapi saat doa belum terlihat hasilnya. Karena beriman saat semua baik-baik saja itu mudah. Beriman saat belum ada jawaban, itu kedewasaan. Ada kisah tentang seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika beliau difitnah, dipenjara, dicambuk, disakiti. Padahal beliau orang yang soleh. Beliau berdoa. Tentu beliau berdoa, meminta pertolongan, meminta keadilan. Tapi hukuman itu tidak langsung berhenti. Hari demi hari
beliau tetap diuji. Seseorang bertanya, "Wahai imam, apakah engkau tidak berdoa agar Allah membebaskanmu?" Dan beliau menjawab dengan tenang, "Aku berdoa, tapi mungkin Allah ingin mengangkat derajatku melalui ujian ini." Lihat betapa dengan kalimat itu beliau tidak melihat penjara sebagai kegagalan doa. Beliau melihatnya sebagai tangga. Dan bertahun-tahun kemudian fitnah itu berhenti. Nama beliau justru semakin harum dalam sejarah Islam. Coba bayangkan, kalau saat itu doanya langsung dikabulkan. Mungkin beliau bebas lebih cepat. Tapi mungkin derajatnya tidak setinggi itu. Kadang Allah menunda karena Allah ingin menulis kisah yang lebih besar untuk hidupmu. Kita terlalu fokus pada kapan. Kita sering bertanya, "Kapan ya Allah? Kapan sembuh? Kapan lunas? Kapan dapat pekerjaan? Kapan menikah? Dan kapan bahagia?" Kita terlalu fokus pada waktu. Padahal Allah lebih fokus pada kesiapan. Allah tidak bekerja dengan kalender kita. Allah bekerja dengan hikmah. Dan hikmah tidak selalu bisa kita pahami saat ini. Ada hal-hal yang baru kita mengerti bertahun-tahun kemudian. Saat kita menoleh ke belakang dan berkata, "Oh, ternyata itu alasannya." Coba jujur pada diri sendiri. Kalau semua doa kita langsung dikabulkan sejak dulu, apakah kita akan sedekat ini dengan Allah? Apakah kita akan sesering ini sujud? Apakah kita akan sesering ini menangis dalam doa? Atau justru kita akan sibuk dengan dunia dan lupa siapa yang memberi? Kadang penundaan itu bukan hukuman, itu penjagaan. Penjagaan dari kesombongan, penjagaan dari kelalaian, penjagaan dari kehancuran yang belum kita lihat. Saat kita mulai lelah berdoa, ada fase yang jarang dibicarakan.
bukan fase ketika kita rajin berdoa, bukan fase ketika kita semangat tahajud, tapi fase ketika kita mulai lelah. Kita tetap berdoa, tapi tidak sekuat dulu. Kita tetap mengangkat tangan, tapi tidak setinggi dulu harapannya. Kita tetap menyebut nama Allah, tapi hati kita mulai bertanya-tanya, apakah ini akan berubah? Dan di titik itu, banyak orang menyerah secara perlahan. Bukan berhenti berdoa sepenuhnya, tapi berhenti berharap sepenuhnya. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena ketika harapan mati, doa berubah menjadi formalitas. Padahal Allah tidak melihat panjangnya doa. Allah melihat hidupnya hati saat berdoa. Ketika jawaban Allah berbeda dari permintaan kita, ada doa yang tidak Allah kabulkan karena Allah menggantinya. Ada doa yang tidak Allah berikan karena Allah melindungi kita darinya. Dan ada doa yang tidak Allah jawab sekarang karena Allah menyimpannya untuk waktu yang lebih tepat. Kita hanya tahu apa yang kita inginkan, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan keinginan tidak selalu sama dengan kebutuhan. Mari kita ingat kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah tua, istrinya mandul. Secara logika, mustahil untuk mempunyai anak. Tapi beliau tetap berdoa, bukan satu malam, dan bukan satu bulan, melainkan tahun demi tahun. Bayangkan berapa kali beliau mengangkat tangan, berapa kali beliau memohon dalam sunyi. Berapa kali beliau berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri." Dan jawaban itu tidak datang dengan cepat.
Tahun demi tahun berlalu, usia semakin menua. Harapan secara manusiawi semakin kecil. Tapi Allah tidak lupa dan Allah tidak lalai. Dan di waktu yang tidak terduga, Allah kabulkan doanya itu. Allah mengabulkan doa itu bukan hanya memberikan anak yang biasa, tapi seorang nabi, Nabi Yahya alaihissalam. Lihatlah, penundaan itu bukan penolakan. Penundaan itu adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau dikabulkan di usia muda, itu biasa. Tapi ketika dikabulkan di usia senja, itu mukjizat. Kadang Allah menunda agar ketika jawaban itu datang, kita benar-benar sadar bahwa itu murni darinya. Sekarang, izinkan saya bertanya pada Anda. Sudah berapa kali Anda merasa doa tidak dijawab? Sudah berapa kali kamu hampir menyerah? Dan sudah berapa kali kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain? Melihat mereka bahagia, melihat mereka berhasil, melihat mereka menikah, melihat mereka sembuh, dan kamu bertanya dalam hati, kenapa bukan aku ya Allah? Tapi, pernahkah kamu bertanya, ya Allah, sedang Engkau bentuk apa dalam diriku? Karena bisa jadi yang sedang Allah bangun bukan situasi di luar, tapi ketahanan di dalam. Bisa jadi Allah sedang menguatkan sabarmu, menguatkan tawakalmu, menguatkan kedewasaanmu. Karena doa yang belum dikabulkan seringkali sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Dan saat versi itu sudah siap, jawaban akan datang dengan cara yang tidak kamu duga, dengan waktu yang kamu
tidak rencanakan. Dan dengan bentuk yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Ya Allah, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang lelah, dengan doa-doa yang belum terjawab, dan dengan harapan yang kadang goyah. Ya Allah, jika selama ini kami merasa Engkau diam, ampuni kami. Karena Engkau tidak pernah diam, hanya saja hati kami yang kurang peka. Ya Allah, jika doa kami belum Engkau kabulkan, jangan Engkau cabut rasa butuh kami kepadamu. Jangan Engkau biarkan kami berhenti berharap. Karena tanpa berharap kepadamu, kami tidak punya apa-apa. Ya Allah, jika penundaan ini adalah caramu mengangkat derajat kami, maka kuatkan kami. Jika penundaan ini adalah caramu membersihkan hati kami, maka lapangkanlah dada kami. Jika penundaan ini adalah bentuk cintamu, maka ajarkan kami untuk melihatnya sebagai cinta. Ya Allah, kami tidak tahu rencanamu, tapi kami percaya rencanamu selalu lebih baik. Kami tidak tahu waktumu, tapi kami yakin waktumu selalu tepat. Kami tidak tahu bagaimana Engkau akan menjawab, tapi kami yakin Engkau tidak pernah mengecewakan. Ya Allah, hidupkan hati kami dalam penantian. Kuatkan iman kami dalam kesunyian. Jangan biarkan kami berburuk sangka kepadamu, karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Dan ketika jawaban itu akhirnya datang, jadikan kami hamba yang bersyukur, bukan hamba yang lupa. Amin ya Rabbal Alamin. Jika hari ini kamu masih menunggu, jangan berhenti mengetuk. Jika hari ini doamu belum terjawab, jangan berhenti berharap. Karena mungkin sedang Allah siapkan jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya di jalan langitku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.